Baik, selamat siang. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai hipotesis, ya. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ya, statistik ada dua, deskriptif statistik, inferential statistik. Nah, inferential statistik sendiri ada terbagi menjadi dua, ada hypothesis development, ada statistical test. Ya, untuk hypothesis development ini kemudian ada eksperimental, ada statistical. Yang statistikalnya ada, kita lihat ada hipotesis null dan hipotesis alternatif, ya. Nah, simpulan dari statistika inferensial itu adalah proposisi. Salah satu bentuk proposisi adalah penerimaan atau penolakan hipotesis. Nah, ini ada yang dikenal dengan sebutan type 1 and type 2, ya. Apa itu? Gitu ya. Nah, jadi untuk pengujian hipotesis, ya, penelitian kita lakukan. Kemudian sampel acak kan kita ambil ya dari suatu populasi. Nilai statistik uji kemudian perlu kita hitung yang kemudian kita bandingkan ya dengan menggunakan kriteria tertentu ya. Ya, kemudian kita lihat hipotesisnya ya. Jika hasil yang didapat dari penelitian itu dalam artian peluang ya, ini jauh berbeda dengan hasil yang diharapkan terjadi berdasarkan hipotesis, maka hipotesisnya disebut ditolak gitu ya. Jadi hasil yang kita hitung ya, kita dapat dari penelitian ini berbeda dengan hipotesisnya ya, maka tentu hipotesisnya ditolak. Jika terjadi sebaliknya, maka hipotesisnya diterima ya. Perlu dijelaskan di sini bahwa meskipun berdasarkan penelitian kita ya, kita menerima atau menolak hipotesis, itu tidak berarti bahwa kita telah membuktikan atau tidak membuktikan kebenaran dari hipotesis tersebut. Yang bisa kita sebut atau nyatakan bahwa kita hanyalah menerima atau menolak hipotesisnya saja ya. Nah, tadi ada dua jenis ya, type 1 and type 2. Itu adalah kesalahan ya. Jadi ada kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Apa yang dimaksud dengan kesalahan tipe 1? Ya. Kesalahan tipe 1 adalah bila kita menolak hipotesis yang seharusnya diterima ya. Jadi hipotesis ini kita buat kan, ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. Nah, kesalahan tipe 1 adalah bila kita menolak hipotesis yang seharusnya kita terima. Sedangkan kesalahan tipe 2 adalah kita menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Nah, ini memang memiliki konsekuensi yang berbeda ya. Pada idealnya memang kedua tipe kesalahan ini harus dibuat sekecil mungkin ya. Dan kedua tipe kesalahan ini dinyatakan dalam bentuk peluang ya. Peluang untuk membuat kesalahan tipe 1 itu alfa ya, peluang untuk membuat kesalahan tipe 2 itu beta ya. Nah, jika alfanya diperkecil, umumnya beta akan menjadi besar dan demikian pula sebaliknya ya. Nah, alfa ya, kecuali dinyatakan lain ya, alfa itu akan kita tentukan lebih dahulu dan nilai yang biasa digunakan adalah mulai dari 1% sampai 10% atau 0,01 sampai 0,1 ya. Nah, umumnya yang diambil ya, kalau tidak dinyatakan di dalam soal, maka alfa diasumsikan sama dengan 0,05 ya, 5%. Misalnya nih alfa 0,05. Artinya taraf nyata kita menolak hipotesis itu sebesar 5%. Atau kira-kira 5 dari setiap 100 kesimpulan yang dibuat berarti kita menolak hipotesis yang seharusnya diterima ya. Tadi kan alfa itu tipe 1 ya, type 1 ya, menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Nah, 5 dari 100 nih, 5% ya, 5 dari 100 kesimpulan yang kita buat, kita akan menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Dengan kata lain, 95%-nya kita dapat yakin bahwa itu adalah yang benar, gitu ya, kesimpulan yang benar. Penyebutannya dikatakan bahwa hipotesis telah ditolak ya pada taraf nyata 5%, yang berarti kita mungkin salah dengan peluang 0,05 gitu ya, atau 5% tadi. Nah, dengan demikian ya, apa sih sebenarnya hipotesis? Jadi suatu proposisi atau anggapan yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan, pemecahan suatu permasalahan, ataupun sebagai dasar untuk penelitian yang lebih lanjut ya dengan metode lainnya gitu ya.
Nah, pengujian hipotesis statistik ini adalah prosedur yang memungkinkan keputusan dapat dibuat. Ya. Keputusan apa? Ya antara kita menerima atau menolak hipotesis, gitu kan ya. Nah, data yang dikumpulkan dari sampel itu merupakan data perkiraan ya, sebenarnya estimate. Keputusan yang dibuat ya pada faktanya itu sebenarnya mengandung ketidakpastian, uncertainty ya. Adanya unsur ketidakpastian ini adalah risiko bagi si pengambil keputusan ya, para peneliti ya. Besar kecilnya risiko ini dinyatakan dalam nilai probabilitas. Nah, hipotesis tadi sempat saya singgung ada H0 dan H alternatif ya, hipotesis 0 dan hipotesis alternatif atau H0 H1 gitu ya tulisannya. Penolakan hipotesis berarti kita menyimpulkan bahwa hipotesis itu salah, sedangkan menerima suatu hipotesis itu hanya mengimplikasikan bahwa kita tidak mempunyai bukti untuk mempercayai sebaliknya, atau kita tidak punya bukti untuk menolaknya, gitu kan ya. Nah, hipotesis yang dirumuskan dengan tujuan akan ditolak itu disebut dengan hipotesis null ya. Sedangkan penolakan H0 tentu mengakibatkan penerimaan suatu hipotesis alternatif H1 ya. H1 atau H alternatif yaitu tadi hipotesis yang dirumuskan dengan tujuan ya kita tidak bisa menolak gitu ya. Berbeda lah terbalik dengan H0-nya gitu ya. H0 ya umumnya harus didefinisikan dengan pasti ya sebagai sebuah nilai bagi parameter itu. Sedangkan H alternatif itu ada beberapa kemungkinan ya. Jadi maksudnya gimana? Kalau H0 itu ya probabilitasnya suatu pendugaan adalah H0 sama dengan 0,5. Maka H alternatifnya bisa berupa lebih besar dari 0,5, kurang dari 0,5 atau tidak sama dengan 0,5 ya. Nah, sekarang kita coba ya, buat pernyataan hipotesis yang tepat untuk permasalahan berikut ini. Ya. Apakah sarapan pagi mempengaruhi konsentrasi belajar mahasiswa MRK? Untuk pernyataan begini, atau ketika kita memiliki rumusan masalah begini ya, rumusan penelitian begini, pertanyaan penelitian begini, maka H0-nya adalah sarapan itu tidak mempengaruhi konsentrasi belajar mahasiswa. Ya. Sedangkan H alternatif, sarapan mempengaruhi konsentrasi belajar mahasiswa. Ya. Kemudian yang kedua, apakah hasil pengujian konsolidasi dengan metode A sama dengan hasil pengujian dengan metode B? Ya. H0-nya, hasil pengujian dengan metode A itu sama dengan ya, hasil pengujian dengan metode B. Atau H alternatifnya, hasil pengujian dengan metode A lebih besar atau mungkin lebih kecil atau mungkin tidak sama dengan ya hasil pengujian dengan metode B. Dari sini kita bisa melihat bahwa H0 itu memperlihatkan tidak ada perbedaan gitu ya antara antara yang kita uji gitu ya, dua hal yang kita uji. Next, ini error in hypothesis testing ya. Ada dua cara menaksir ya kan, ada point estimate, ada interval estimate ya. Misalnya hipotesis bahwa daya tahan pekerja konstruksi itu 10 jam per hari ya. Hipotesis ini disebut dengan point estimate karena daya tahan pekerja konstruksi itu ditaksir melalui hanya satu nilai ya, yang pasti itu 10 jam per hari. Bila hipotesisnya berbunyi daya tahan pekerja konstruksi antara 8 sampai dengan 12 jam per hari, maka ini disebut dengan interval estimate. Ada nilai intervalnya ya, ada range-nya ya, yaitu antara 8 sampai 12 jam. Nah, menaksir parameter populasi ya dengan menggunakan nilai tunggal point estimate tentu akan memiliki risiko kesalahan yang lebih tinggi apabila kita membandingkan apabila kita bandingkan dengan kalau kita menggunakan yang interval estimate ya. Menaksir daya tahan pekerja konstruksi 10 jam per hari akan mempunyai kesalahan yang lebih besar nih ya bila kita bandingkan kita punya penelitian menaksir taksirannya itu antara 8 jam sampai 12 jam.
artinya kan benar kalau misalnya dia 9 jam masih benar gitu ya, 11 jam masih benar gitu ya, 10 jam masih benar. Tapi kalau kita cuma punya estimate ya, satu ya harus benar, kalau mau benar ya harus dapat hasil pengujiannya 10 jam per hari itu gitu ya. Nah, jadi makin besar nilai interval taksiran, maka akan semakin kecil kesalahannya. Menaksir daya tahan pekerja konstruksi 6 sampai 18 jam 6 sampai 14 jam per hari, itu akan mempunyai kesalahan yang lebih kecil lagi ya bila kita bandingkan antara interval taksiran antara 8 sampai 12 jam. Karena apa? Karena range-nya menjadi lebih besar. Nah, kesalahan taksiran ini dinyatakan dalam bentuk peluang ya, persentase. Menaksir ini contohnya kalau kita gambarkan ya dalam diagram ini ya, kelihatan ya ada kesalahan taksiran ya di kedua sisi ya. Eh, Bagaimana itu ya, semakin kecil ya ke wilayah kesalahan taksirannya ya. Hypothesis testing ya. Eh, Kita ada dua foundation ya, dua dasar. Kita kenal dengan tingkat signifikansi ya, probabilitas alfa ya 0,05 ya. Kalau misalnya tidak diketahui dalam soal, tapi biasanya kisaran 0,01 sampai 0,1 ya. Dan tingkat kepercayaan, confidence levelnya ya. Ini ya tentu 100% dikurangi dari alfanya gitu ya. Kalau misalnya tadi diambil alfa 5%, 0,05, maka tingkat confidence-nya itu menjadi 95 ya. Dalam melakukan uji hipotesis terdapat dua hipotesis ya kan, H0 dan H1 tadi. Misalnya nih, rata-rata produktivitas pegawai sama dengan 10, mu sama dengan 10. Maka bunyi hipotesisnya ialah H0 ya. H0 itu kan ya tidak berbeda ya. Berarti bahwa rata-rata produktivitas pegawai sama dengan 10 ya. Kalau H alternatifnya bahwa rata-rata produktivitas pegawai itu tidak sama dengan 10 ya. Ada beda nih ya. Kemudian kalau mau ditulis secara statistik H0 mu sama dengan 10, H alternatif ya bisa lebih dari 10 untuk uji satu sisi ya, atau kurang dari 10 ya. Kemudian mu tidak sama dengan 10. Nah, kalau tidak sama itu artinya dia pasti ujinya two tail ya, dua sisi. Nah, dari sini kita bisa lihat bahasan ada uji one tail dan two tail ya. One tail di satu sisi ya, satu ekor sisinya gitu ya. Bisa kiri dan bisa kanan ya. Uji yang hipotesis tandingannya, alternatifnya itu merupakan pernyataan lebih besar atau lebih kecil. Nah, itu adalah one tail test ya. Tadi kan itu ya, satunya mu sama dengan mu, kalau H0-nya mu sama dengan 10. Satunya mu lebih besar dari 10 atau lebih kecil dari 10 gitu ya. Nah, apabila hipotesis tandingannya berupa pernyataan lebih besar, maka arah penolakannya itu ke arah kanan ya. Dan artinya yaitu menolak H0 apabila nilai statistik uji yang kita peroleh ya, yang kita hitung itu lebih besar dari ambang kritis yang ditetapkan. Apabila hipotesis tandingannya alternatifnya ini merupakan pernyataan lebih kecil, maka arah penolakannya adalah ke arah kiri. Dan kita artinya menolak H0 apabila nilai statistik uji yang kita dapatkan, yang kita hitung itu lebih kecil dari nilai kritis yang telah ditetapkan di sebelah kiri ya. Nah, ini tadi ya uji satu sisi ya, one tail test ini ada dua macam ya, pihak kiri dan pihak kanan, right tail and left tail ya. Jenis mana yang akan digunakan tergantung pada bunyi kalimat hipotesisnya tadi ya. Misalnya ini one tail test untuk yang left ya, yang kiri ya. Nah, kalau yang kiri itu kan lebih kecil bunyinya ya untuk H alternatifnya. Berarti uji pihak kiri digunakan apabila H alternatif H0-nya itu bunyinya lebih besar atau sama dengan ya, dan hipotesis alternatifnya bunyinya lebih kecil ya.
Nah, ini contoh rumusannya. H0, daya tahan cat merek A itu paling sedikit 400 hari. Paling sedikit berarti dia bisa lebih dari atau sama dengan 400 hari ya. Ini harusnya hari bukan jam. H1 ya, itu bahwa daya tahan cat merek A itu lebih kecil dari 400 hari. Atau dapat ditulis dalam statistiknya H0 itu adalah mu0 lebih besar dari sama dengan 400 hari. Hal alternatif mu kurang dari lebih kecil ya dari 400 hari ya. Uji pihak kiri dapat digambar sebagai berikut ya. Nah, ini ada di sebelah kiri nih daerah penolakan H0-nya ya. Next, yang right, yang kanan ya. Nah, ini digunakan apabila hipotesis 0, H0 ini berbunyi lebih kecil dari sama dengan ya. Sedangkan H alternatifnya itu berbunyi lebih besar ya. Contoh rumusannya, tukang besi paling banyak dapat mengerjakan 100 kg besi per hari. Itu paling banyak, berarti dia mengerjainnya lebih kurang bisa 100 kg per hari atau kurang dari 100 kg per hari kan. Nah, H alternatifnya bahwa tukang besi dapat mengerjakan lebih dari 100 kg per hari gitu ya. Jadi kalau ditulis statistiknya mu kurang lebih kecil dari sama dengan 100 kg per hari, sedangkan hal alternatifnya mu lebih besar dari 100 kg per hari. Kalau digambarkan ya, uji pihak kanannya akan seperti ini ya. Jadi daerah penolakannya ada di sebelah kanan ya. Next ada two-tailed ya, two-tailed test ya. Uji yang hipotesis tandingannya itu menyatakan ketaksamaan ya. Jadi H alternatifnya ya, H satunya itu unsurnya adalah ketidaksamaan ya. Arah penolakannya berada di dua arah gitu ya. Jadi ya itu bisa kanan maupun kiri ya. Artinya menolak H0 apabila statistik ujinya lebih besar dari ambang kritis di kanan maupun yang lebih kecil daripada ambang kritis di kiri gitu ya. Pengujian dua sisi ini digunakan jika hipotesis nolnya berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatifnya bunyinya tidak sama dengan ya. Misalnya kita buat rumusan hipotesis bahwa daya tahan pekerja konstruksi itu tiap hari adalah 8 jam. Nah, alternatifnya ya, tandingannya bahwa daya tahan pekerja konstruksi tiap hari itu tidak sama dengan 8 jam ya. Bila ditulis secara lebih ringkas, mu sama dengan 8 jam itu untuk H0, sedangkan H1-nya mu tidak sama dengan 8 jam. Nah, ini adalah contoh penggambarannya gitu ya. Jadi ada di dua sisi nih ya untuk daerah penolakan H0-nya ya. Next, one population hypothesis test. Karena kita harus cari nilai hipotesisnya kan yang kita ini kan. Nah, ini bisa menggunakan nilai bisa menggunakan uji T maupun uji Z ya. Ini sama sebenarnya mirip, cuman berbeda pada saat kapan kriteria untuk menerapkannya gitu ya. Banyak penelitian yang menggunakan hipotesis satu populasi ya. Hipotesis statistik ini adalah suatu anggapan atau pernyataan yang mungkin benar atau tidak mengenai satu populasi atau lebih. Kebenaran atau ketidakbenaran suatu hipotesis statistik tidak pernah diketahui dengan pasti kecuali bila seluruh populasinya diamati. Makanya tadi ada di awal saya sebut ada unsur ketidakpastian, ya kan? Nah, ada beberapa elemen uji hipotesis statistik ya. Ada H0, kita harus tahu H0, H1, statistik uji yang mau digunakan dan daerah penolakan ya. Membacanya gimana gitu ya. Now, how to nih. Jadi kita harus langkahnya merumuskan dugaan dulu, hipotesis ya. Ada H0, H1-nya ya. H0 secara kasar adalah hipotesa yang ingin ditolak. H1 hipotesa yang ingin diuji ya. Menentukan level toleransi alfa yang akan digunakan dalam uji hipotesis ya. Alfa dipilih berdasarkan sifat dari penelitian. Kemudian kita menentukan metode yang tepat ya. Untuk menghitung apa? Untuk menghitung nilai statistik ujinya. Kemudian setelah dapat ya kita bandingkan ya. Bandingkan
Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan kesimpulan apakah kita akan menolak H0 atau gagal menolak H0 yang biasa disebut menerima H1 gitu kan ya. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Sekarang kita coba, ini t-test dan z-test ya. Bedanya apa ya? Kapan kita menggunakan uji t-test, kapan kita menggunakan uji z ya, z-test ya. Ini ada ternyata tergantung pada parameternya ya. T-test kita gunakan apabila varians populasi kita tidak ketahui, kemudian ukuran sampelnya itu kecil ya, dalam hal ini kurang dari 30 ya. Kemudian asumsinya ya itu adalah student t-test ya. Student t-distribution ya, distribusinya. Sedangkan kalau z-test itu ya digunakan apabila varians populasinya itu diketahui, ukuran sampelnya besar, dan asumsinya terdistribusi normal ya. Uji T dan uji Z ini berbeda pada penerapannya ya. Jadi ya ada kita lihat pada ukuran sampel, varians populasinya. Nah, rumusnya bagaimana ya? Ada Z, ada T ya. Nah, jika standar deviasi dari populasi itu ya, theta itu diketahui, maka rumusnya ini ZH ya, yang pertama ini ya, sama dengan X rata-rata sampel ya, kurangi rata-rata populasinya dibagi standar deviasi populasi ya, dibagi lagi ya, atau otomatis ya ini akar N ini bisa dinaikkan gitu ya, dikali ya dengan jumlah sampelnya ya. Jika ukuran populasi itu diketahui dan besar diketahui, maka rumus Z-nya menjadi seperti ini. ZH ya, Z hitung. Kemudian yang kedua, jika standar deviasi dari populasi itu tidak diketahui tapi ukuran sampelnya besar, ya, maka rumusnya seperti ini ya. ZH sama dengan rata-rata ya sampel dikurangi rata-rata populasi ya dalam kurung ya, kemudian dikalikan akar dari jumlah sampelnya ya dibagi standar deviasi dari sampelnya ya. Jadi mirip ya rumusnya gitu ya. Nah, sekarang T ya. Kalau misalnya standar deviasi yang tidak diketahui standar deviasi dari populasi itu tidak diketahui dan ukuran sampelnya kecil ya, 230. Nah, ini kita gunakan T hitung ya, TH sama dengan rata-rata sampel dikurangi rata-rata populasi ya, dibagi standar deviasi yang dari sampel ya, S, dibagi akar kuadrat ya dari N jumlah sampel ya. Nah, ini mirip kan, semuanya sama secara ininya gitu ya. Ini contoh soalnya. Ya, jadi dalam laporan, supplier besi beton mengatakan bahwa kekuatan besi perusahaan mereka itu menyebar secara normal dengan rata-rata kekuatan 300 MPa. Nah, ini ada kata kuncinya, terdistribusi normal ya. Kemungkinan besar dia memakai Z ya, Z test. Dari contoh acak yang terdiri dari 50 besi, nah ini juga ukuran sampelnya cukup besar ya. Diperoleh rata-rata kekuatannya adalah 280 MPa ya, dengan simpangan baku itu 25 MPa. Maka diminta hitung nilai statistik ujinya dan membuktikan bahwa apakah pernyataan supplier tersebut benar ya. Di sini diasumsikan sudah di state bahwa taraf nyata alfanya ya, signifikansinya itu 0,01 ya. Berarti 1% ya. Oke, langkah pertama ya kita buat hipotesisnya ya. Ditulis H0 ya dengan mu sama dengan 300. H1-nya itu mu tidak sama dengan 300 ya. Kemudian kita buat taraf nyatanya ya. Tadi kita tahu sudah di state di dalam soal itu 1%, 0,01. Kalau tidak diketahui di dalam soal, kita pakai asumsi itu adalah 5% atau 0,05. Dan X-nya ya, rata-rata dari sampel itu adalah 280. Nah, dari sini kita masukkan ke statistik ujinya. Yang mana yang tepat? Oh, pakai ZH ya, Z hitung dengan rumusan yang ini ya, karena kita tahu itu besar gitu ya.
Kemudian ini ya, masukin aja ke rumus ya, bahwa rata-rata dari sampel ya 280 kurangi eh, apa eh, eh, rata-rata dari populasi ya yang diketahui 300 ya kan, dikalikan akar kuadrat dari 50 ya, simpangan dari jumlahnya ya, jumlah sampelnya 50 dibagi 25. 25 ini kan tadi adalah simpangan bakunya, sehingga didapat hasilnya adalah minus 5,65 ya. Z hitungnya sama dengan minus 5,65. Dan di sini ada wilayah kritisnya ya, wilayah kritisnya minus maupun plusnya ya, Z ya. Nah ini ada 0,995, ini dari mana ya, itu sebenarnya adalah pembagian ya, kan tadi Z tarafnya alfanya itu adalah 0,01 ya, bagi 2 0,005 ya, 1 dikurangi 0,0005 jadinya itu ya 0,995 ya. Nah ini wilayah kritis ini tentu diambil dari Z table-nya ya. Nah didapatkan, nanti kita akan lihat bagaimana mendapatkan angka minus 2,575 ini dari Z table ya. Tapi ya ini didapatkan dari angka ini ya, didapatkan dari Z table-nya, bahwa dia ada minus 2,575 dan kalau plus ya berarti 2,575 ya. Nah sini kita masukkan nilainya ya kan, Z hitungnya ternyata lebih kecil daripada Z table ya. Minus 5,65 ini kan lebih kecil daripada minus 2,575 ya. Berarti daerah penolakan dapat disebutkan bahwa rata-rata kekuatan besi berbeda nyata dengan dengan pernyataannya tadi ya, yang dilaporkan dia bilang 300 MPa ya, karena kita menolak H0 ya, menolak H0. Nah, ini tadi bagaimana kita dapat mendapatkan angka nilai Z table tadi, ya kan? Nah, ini kita gunakan kita baca dari Z table-nya. Sebenarnya tentu Z table ini juga dibuat dari, ada rumusannya ya, rumusan dari perhitungan Z-nya, gitu kan ya. Tapi untuk memudahkan sudah dibuat dalam bentuk tabel ya. Nah, di sini mirip seperti yang kemarin T-table ya. Nah, di sini kita tentu menentukan taraf keyakinan ya, confidence levelnya, misalnya 95 ya, berarti signifikansinya itu 0,05 gitu ya. Kemudian kita tentukan uji yang digunakan, one tail, two tail gitu kan ya. Kemudian kalau uji dua sisi kita lihat di tabel Z ya, dibagi dua ya, interval keyakinannya ya, tadi 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025 gitu ya. Nah kemudian kita cari pada kolom tabel nilai yang paling mendekati 0,025 ya, kita tarik ke arah yang kiri dulu ya, yang mendatar horizontal ya, kemudian baru ke atasnya ya. Nah ini didapat nilai 1,96 ya. Nah ini adalah kalau misalnya alfanya 0,05 ya. Tapi tadi di soal kita taraf nyata kita adalah 0,01 ya. Nah 0,101 tadi dibagi 2 ya kan, detail jadi 0,005 ya. Nah dari kita cari nih di dalam tabel yang nilainya 0,005 gitu ya, baru kita tarik ke kiri dan ke atas. Nah, kita cari nih di sini ternyata ya yang mendekati ya 0,005 gitu kan ya. Nah ini adalah diantara minus ke kiri itu adalah minus 2,5, atasnya tambah 7 nih di belakangnya ya, di belakang desimalnya. Nah karena tadi 0,005 ya, 000 ya kan, maka kita secara ini adalah minus 2,575 gitu ya. Kalau yang tadi misalnya ini kan kalau yang 1% ya, confidence levelnya ya. Kalau misalnya tadi 5% ya, significance level ya, alfanya ya 1%. Kalau yang tidak ada dinyatakan di dalam soal kan biasanya kita selalu bilang 5% gitu ya.
maka tadi jadinya total jadi 0,025 ya, jadinya Z tabelnya adalah minus 1,96 ini ya, ini seperti itu. Oke, demikian ya. Silakan untuk berikutnya dipelajari ya, dan dapat di-download ini, dibaca ya, self study ya. Untuk minggu depan kita akan ujian. Demikian saya akhiri. Terima kasih atas